ditanya jawab, lebih baik kita perkenalan dulu dengan teman-teman dari SMP PGRI Tejolaya. Oke, baik. Di sini ada dua kakak ya. Kakak yang pertama, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Enggi Anggeria, sering sekali dipanggil Anggit. Oh, dipanggil Anggit ya? Iya. Kalau ini? Perkenalkan, nama saya Zulkifli Mauludin, biasa dipanggil Rizal. Kalau di sekolah SMP PGRI Tejolaya, kakak sebagai apa? Saya sebagai ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Iya. Kalau ini? Kalau saya sebagai wakil ketua OSIS. Oh, ternyata Wakil sama ketua. Iya. Oke. Kak, di sini kita mengadakan podcast ya. Sekedar ada pertanyaan dari kami. Iya, kami berdua. Ada beberapa pertanyaan dari kami berdua seputar sekolah. Iya. Oke, bisa baca? Pertanyaan pertama nih dari saya nih ya Kak. Apa sih kegiatan di OSIS di sekolah kakak gitu? Apa aja gitu? Yaitu kita sebagai anggota OSIS memberikan dampak positif kepada seluruh siswa-siswi dan juga memberikan mereka suara untuk kita tahu bagaimana sikap mereka, dan juga kita sebagai OSIS juga Jangan dulu, sudah ya. Kita di sini santai. Kemudian OSIS juga sebagai organisasi yang mengatur acara-acara dan kegiatan yang ada di sekolah. serta menyusun Acara. ya. Dan membuat beberapa program-program yang ada di sekolah. Ada nggak contoh kegiatan yang kalian udah kerjain? Iya, di tahun ini atau tahun kemarin gitu. Iya. Mungkin ada beberapa. Yang pertama itu kita udah berhasil mengajak seluruh siswa-siswa SMP Tenjolaya untuk mengikuti salah satu eskul yang ada di SMP PGRI Tenjolaya. Contohnya? Tentunya seperti kalau misalkan seseorang yang belum masuk kepada eskul apapun, kita mengajak mereka untuk mengikuti salah satu eskul yang ada di sekolah. Jadi semua siswa itu harus aktif ya di sekolah? Ya, Oh gitu. jangan hanya orang-orangnya itu aja gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau misalkan ada yang maulid atau Ya. apa gitu. Nah ya, kemarin bukan kemarin. Nah, buat bulan Oktober sekarang ada kegiatan lomba bahasa. Oh, seperti apa tuh? Itu seluruh Tenjolaya. Bukan PGRI dong. PGRI aja. Oh, iya, iya. Nah, di situ program itu buat ngelatih mereka gimana public speaking mereka itu kelihatan, aktif mereka, dan juga membacanya. Di lomba bahasa itu ada lomba seperti puisi, cerdas cermat, pidato juga, serta masih banyak yang saya kurang Oh iya, betul ya. karena masih ada rencana. Terima kasih juga ya untuk melatih public speaking kita ya. Iya. Ini berbicara. Ini juga ada dari puisi ya, seperti puisi atau membaca lainnya. Itu sengaja kita meningkatkan daya literasi kita ya. Iya, kreativitas kita juga. Bagus sih. Oke, dari saya ya. Kakak sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9? Ya. Oh, Berarti kita lagi mau lulus. Ya, dong. pas nih pertanyaannya. Kan sudah mau lulus ya. Bagaimana ciri sekolah SMA ataupun SMK yang bagus menurut kamu? Mungkin buat kalian. Sekolah yang semua siswanya itu terpantau oleh guru secara keseluruhan, tidak ada siswa yang gimana ya tersisihkan atau gimana gitu. Oh gitu. Jadi tidak ada yang saling itu ya. Pilih kasih ya. Iya. Terus ada lagi mungkin? Kalau dari saya itu sekolah yang memberikan lingkungan yang positif, ramah, serta memberikan fasilitas kepada seluruh siswanya gitu. Menurut kamu ini setuju nggak kalau siswa bermonoton pada akademik? Contohnya belajar terus, setuju nggak? Nggak ada kayak misalkan praktek atau apa gitu. Hanya kurang setuju. Setuju. Kenapa? Karena siswa itu butuh refreshing, yang artinya itu seorang siswa itu butuh juga seperti praktek gitu, bukan hanya tentang materi saja. Gitu. Lalu kita juga harus tahu kan gimana caranya mengamalkan materi yang kita pelajari itu dalam kehidupan nyata. Iya, betul juga ya. Jadi bukan sekedar materi doang ya. Iya. Jadi harus disertai praktek. Oke.
Oke, ada lagi. Apa pengalaman menarik selama belajar di SMP yang kamu ingin di SMA ataupun SMK nanti? Yaitu tidak sepenuhnya belajar dan tidak sepenuhnya juga kegiatan terus gitu. Belajar sama kegiatan itu harus seimbang. Tetapi belajar juga harus tercukupi, dan juga belajar itu harus ada prakteknya. Jadi setelah kita udah belajar nih, kita bisa mencobanya dengan mencoba praktek gitu. Dan itu yang saya inginkan ketika saya lanjut ke jenjang SMA gitu. Apakah cuma untuk mencari praktek itu gimana? Nanti setelah SMA atau SMK? Enggak, saya cuma mencari yang kayak di SMA itu Kita belajar terus Iya. juga. ya gitu, dan juga mampu untuk kita menerapkan di SMA gitu. Anggap jadi pengalaman ya selama di SMP. Iya. Mungkin ada minat ya kalian ya? Kan sekarang udah kelas 9 ya. Ada minat ya buat masuk ke SMA kita ini? Coba tahu ya. Mungkin kakak juga udah lihat-lihat ya sekolah ini. Ya, tentunya saya tadi kan kesini baru pertama kali. Iya. Baru pertama kali. Ya, saya tadi udah keliling-keliling dan ngeliat fasilitas sekolahnya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, pemandangannya juga kayak gimana, sangat menarik banget. Ya, pintusnya belum salah ya. Dan juga ternyata saya kesini beda banget sama yang di SMP gitu ya. Ternyata fasilitasnya itu lengkap, bersih, dan juga siswanya itu ramah-ramah gitu. Jadi saya, wah tadi dari hati Kaget ya. banget ini kaget. Emangnya dari sekolah SMA sekarang kenapa? Gitu. Dan juga tadi di sekolah SMA, bukan SMK yang saya dengar gitu ya, di Tenjolaya ini banyak sekali katanya jam kos. Tapi saya tadi dengar dari salah satu guru yang di sini, ternyata di SMA itu gak ada jam kos gitu. Ya, memang benar. Ya, Kalau di sekolah ini, kalau misalkan ada satu guru yang mau masuk, bakalan diganti sama guru yang lainnya. Jadi gimana ya? Kalau untuk jam kos tuh sangat gimana ya? Mustahil terjadi gitu. Jarang. Kalau ini nggak pernah sama sekali. Iya. Ya. Karena di sini juga kita punya mindset ya. Waktu itu adalah emas. Jadi Iya. berharga setiap waktu itu. Oke. Mungkin sudah ya. Ya. Terima kasih dari kakak-kakak yang udah mau datang ke sini, Iya. melihat sekolah di sini gitu. Sudah ikut podcast dalam. Iya. ya, Mungkin ada apa ya, pesan dan kesan untuk SMA ini gitu. semoga lingkungan yang positif ini tetap bertahan. Amin. Dan juga mampu nanti serta siswanya itu pokoknya mah tetap jaya, berprestasi juga. Amin. Ya soalnya kita juga berberintis ya. Karena kita bukan pewaris. Ya, Oke, udah. Cukup? Cukup. Oke. Mungkin sekian dari kami teman-teman. Terima kasih telah menonton podcast SMA Tita Jolaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the bed.